Halo, selamat petang pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan sampaikan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Fani Imaniar, inilah laporan 8 petang selengkapnya. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani tes DNA di Bareskrim Mabes Polri pada Kamis pagi. Tes ini dilakukan untuk membuktikan tudingan bahwa ia memiliki anak dari Lisa Mariana. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara usai menjalani tes DNA di Bareskrim Mabes Polri terkait laporan kasus dugaan pencemaran nama baik yang ia ajukan terhadap selebgram Lisa Mariana. Ridwan Kamil mengaku bahwa tes DNA ini merupakan inisiatif dari pihaknya. Dan untuk memahami lebih dalam terkait jalannya tes DNA yang telah dilakukan Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan juga Lisa Mariana maksud kami, reporter Garuda TV Raisa Oktaviani sudah mengemasnya untuk Anda. Berikut informasinya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. KPK selesai memeriksa mantan Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kholil Koumas terkait penyelidikan dugaan korupsi kuota haji. Gus Yakut diperiksa KPK sekitar lebih dari 4 jam. Dan untuk mengetahui jalannya pemeriksaan yang dijalani Nadiem Makarim, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Garuda TV Mahesa Putra di Komisi Pemberantasan Korupsi. Esa, selamat sore, selamat petang. Bagaimana kondisi di KPK saat ini? Terima kasih Esa atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mogok kerja ratusan karyawan PT Bumi Sarimas Indonesia di Padang Pariaman, Sumatera Barat mendapat perhatian serius dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan mendesak pembayaran gaji yang telah tertunggak selama 4 bulan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera tahun anggaran 2018-2020 di Jakarta pada Rabu 6 Agustus. Kedua tersangka merupakan 2 petinggi dari pihak swasta. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah booth anak bangsa pada ajang konvensi Saintek dan Industri. Informasi selengkapnya setelah jeda, tetaplah bersama kami di Laporan 8 Petang Garuda TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Laporan 8 Petang Garuda TV. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah booth milik anak bangsa Indonesia pada acara konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 yang digelar di Kampung Institut Teknologi Bandung atau ITB, Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk membantu pemulihan pengobatan warga Palestina yang menjadi korban perang di Gaza untuk dilakukan di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Pemirsa, Komisi 7 DPR Republik Indonesia mendukung dan mendorong program digitalisasi pasar bagi pelaku UMKM, khususnya pedagang pasar tradisional. Aplikasi belanja secara daring disinyalir mampu memberdayakan para pedagang pasar. Komisi 7 DPR Republik Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang pemberian izin usaha penyediaan sarana wisata alam di kawasan Taman Nasional Komodo. Izin usaha yang diberikan dianggap berpotensi merugikan masyarakat lokal. Kita ke informasi lainnya pemirsa, TNI Angkatan Udara telah mempersiapkan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan kelancaran demo udara dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung 10 Agustus mendatang. Persiapan ini khususnya terkait dengan potensi perubahan cuaca. Pemirsa, Komandan Pas Pampres memimpin langsung apel gelar pasukan untuk mengecek kesiapan pengamanan oleh Pas Pampres dalam rangka menyambut rangkaian Hari Ulang Tahun Indonesia ke-80 tahun. Polresta Palu mengamankan kurir narkotika yang membawa 3 kg sabu di bandara. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami di Laporan 8 Petang Garuda TV. Anda masih bersama kami pemirsa di Laporan 8 Petang Garuda TV. Pemirsa, 6 pipa baja lepas dari truk trailer saat melintas di jalan layang tol pelabuhan di kawasan Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, 4 warung makan di Pasar Cipluk yang berada di bawahnya rusak parah dan melukai 5 orang. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Seorang nelayan di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia usai sebelumnya dilaporkan hilang sejak Selasa malam. Kapal yang ditumpangi nelayan tersebut terbalik usai dihantam ombak tinggi.
Beginilah detik-detik petugas Satres Narkoba Polresta Palu menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat lebih dari 3 kg di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu. Pelaku dijanjikan imbalan 40 juta rupiah untuk mengantar sabu dari Pekanbaru ke Palu. Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pemirsa. Jaksa Khusus Korea Selatan memeriksa mantan ibu negara Korsel, Kim Kyun-hee. Istri mantan Presiden Korea Selatan itu diperiksa terkait dugaan keterlibatan dalam sejumlah kasus hukum termasuk manipulasi saham hingga penyuapan. Menghadapi penyebaran virus chikungunya, pemerintah Tiongkok pun segera bertindak. Diketahui virus chikungunya ditularkan melalui nyamuk dan dilaporkan telah menginfeksi ribuan orang di Tiongkok. Kembali ke dalam negeri, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas di Matraman, Jakarta Timur petang ini. Sudah bergabung bersama kami anggota NTMC Korlantas Polri, Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, selamat petang. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan? Terima kasih atas laporannya Brigadir Yasinta dari Matraman, Jakarta Timur. Untuk memeriahkan hari ulang tahun kedua Garuda TV, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Garuda TV menyelenggarakan perpanjangan SIM dan STNK di Menara Garuda yang berlokasi di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu pemirsa, Jepang memperingati 80 tahun tragedi bom Hiroshima. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami di Laporan 8 Petang Garuda TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Laporan 8 Petang Garuda TV. Orang penting 1 tahun menemani masyarakat, belajar, melihat, dan menilai apa yang terjadi. Orang penting hadir memberikan opini yang tepat. Orang penting memaparkan rekam jejak sejarah di balik sebuah peristiwa. Saksikan wawancara eksklusif Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bersama pemimpin redaksi Garuda TV Eli Husin selengkapnya dalam program Orang Penting, Jumat 8 Agustus 2025 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, guna menumbuhkan rasa cinta pahlawan dan mengenalkan para pahlawan kemerdekaan tanah air, warga bersama perangkat desa memasang gambar tokoh pahlawan perintis kemerdekaan di semua penjuru jalan desa di Magetan, Jawa Timur. Kita ke Jepang pemirsa, upacara peringatan 80 tahun bom atom Hiroshima digelar di Jepang. Dalam upacara tersebut, Wali Kota Hiroshima Kazumi Matsui meminta kepada para pemimpin dunia untuk memperhatikan pelajaran dari Hiroshima dan memperingatkan konsekuensi berkembangnya tren global menuju militerisasi. Pemirsa, Garuda TV hadir bukan tanpa tantangan. Tapi dengan semangat, perjuangan, dan dedikasi, kami lahir untuk menyampaikan informasi yang jujur, akuntabel, inspiratif, dan membangun semangat kebangsaan. Garuda TV berkomitmen untuk melangkah lebih jauh dengan energi yang tidak akan padam. 2 tahun bersama Indonesia, gas terus. Saya Fani Maniar bersama segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.